PKH semuanya. Kita lanjutkan lagi ya Bu Nurul, Iya. Pak Anwar Iya. lanjutkan lagi. Iya. Setelah tadi panjenengan semua melihat video tentang eksploitasi anak tadi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan baik itu keuntungan materi maupun non materi itu adalah merupakan tindakan apa? Eksploitasi. Nah, jadi eksploitasi itu pengertiannya itu tadi memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mari kita lihat di papan tulis, ya. Nah, di sebelah sini unsur eksploitasi ada keuntungan, ada akibat. Coba Pak Yuli bisa dibacakan untuk keuntungan secara materi Pak Yuli. Jenengan sudah memakai kacamata Pak Yuli. Memperoleh uang, Yes. contohnya anak dilacurkan. Bukan Pak Yuli. Mana? Ini loh Pak. Iya, ya betul Pak Yuli. Ya. Saya salah, maaf. Dipekerjakan, digunakan untuk mengemis, DLR. Ya, betul Pak Yuli. Jadi keuntungan secara materi itu memperoleh uang. Contohnya itu tadi dengan dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Nah, itu keuntungan secara materi. Kalau bukan materi, monggo Bu Nurul bisa dibacakan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya. Oh, tidak kelihatan. Baik, saya bacakan, bantu bacakan, gitu. Keuntungan bukan materi itu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, nggih, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau kedudukannya lebih tinggi, padahal anak panjenengan mboten seneng kali niku. Nah, pernah di desanya Pak Rifai pernah terjadi hal seperti itu? Banyak itu. Banyak, Bu. Sosok. Banyak. Itu strategi orang tua, Bu, Supaya apa itu? anaknya makmur. Nah, padahal anaknya tidak suka, ya itu nanti Masa. akan menimbulkan Iya. perceraian dini. Nah, ini itu tadi keuntungan bagi yang membuat anak tersebut tereksploitasi. Nah, ini akibat bagi anak. Nah, yang pertama, anak bisa putus sekolah, bukan putus cinta, ya, putus Iya, Bu. sekolah. Kemudian perkembangan fisik anak menjadi terganggu. Terganggu. Nah, karena dia yang seharusnya belajar, yang seharusnya dia menimba ilmu, tapi malah disuruh bekerja, disuruh mengemis. Nah, itu nanti bisa terganggu. Kemudian menjadi penakut, menjadi murung. Kemudian dia akan merasa minder, senang dewean, menarik diri dari keramaian. Okay? Kemudian anak terkena PMS. Premenstruasi. Bukan Pak Yuli, PMS itu penyakit menular seksual seperti AIDS atau HIV. Nah, itu apabila anak dilacurkan, nah itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian tidak punya masa depan, jadi kehilangan cita-cita karena dia tidak punya ilmu, tidak punya bekal untuk menggapai cita-citanya. Dia merasa dia tidak punya Kayak cita-cita. di TV-TV ya, Bu. Ya, betul. Madesu. Apa Apa, itu Pak? Pak? Madesu itu loh, Pak. Kayak di TV-TV, Pak. Apa itu Pak? Masa Rifai? depan Susah. Oh ya Allah, ini bapak-bapak suka nonton sinetron Iya, ya iya, ternyata. Kemudian ini ya anak berpotensi mengulang kembali. Nah, jadi ketika dia sudah tereksploitasi, dia akan cenderung lebih menutup diri untuk dunia luar. Jadi dia kalau sudah memegang uang, biasanya anak itu kalau sudah pegang uang ya sudah, kalau disuruh sekolah lagi pasti tidak mau. Itu mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya, Bu. Oh, coba anak berpotensi mengulang kembali Itu nanti eksploitasi. anaknya akan di Ya, betul, betul Pak Yuli. Kemudian anak kehilangan percaya diri. Nah, dia tidak percaya diri. Kemudian nanti nomor 8 bisa dibacakan Pak Rifai. anak dapat terluka atau sakit-sakitan, celaka. Nah, ya karena tadi anak bekerja, apalagi pekerjaannya berat, contohnya menambang emas, menambang batu bara. Nah, itu bisa menyebabkan anak sakit-sakitan ataupun terluka. Kemudian anak tidak punya waktu untuk bermain. Seharusnya di usia anak-anak
usia tersebut harusnya mereka bermain, belajar, tapi mereka malah bekerja. Belajar. Kemudian anak akan merasa stres, nggih, anak akan merasa stres, merasa tertekan. Kemudian yang terakhir, anak terpisah dari keluarganya. Seperti gelandangan, pengemis itu kan mereka dimanfaatkan, nggih, oknum-oknum tertentu sehingga mereka terpisah dari keluarganya, nggih. Tadi kemudian nah ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di video sebelumnya contoh-contoh eksploitasi, contoh-contoh pemanfaatan anak, yaitu ada pemanfaatan tubuh anak. Bisa diberikan contoh Pak Rifai, memanfaatkan tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan, contohnya Menyuruh anak untuk bekerja itu Bu. kerja apa Pak? Bekerja misalnya jualan koran itu loh, Bu. Itu secara tenaga kalau itu Pak Rifai. Ya, kalau secara tubuh itu anak itu dilacurkan. Oh iya Nah, Bu. itu. Iya, iya. Dijual Kemudian- orang tuanya itu Bu. Ya, kemudian pornografi anak, ya. Iya. Kemudian anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, nah seperti yang Bu Nurul pernah lihat di jalan itu. Oh Bu. iya Bu. Nah itu. Dia bawa anak-anaknya tidur, Tidur. di pangkuannya, di gendongannya. Itu di bios kok, Bu. Ya betul, itu di bios Oh, makanya saya banyak, tahu Bu. itu. Itu termasuk apa, pemanfaatan tubuh anak. Kemudian Pak Bu Nurul bisa diberikan contoh pemanfaatan tenaga anak. Pemanfaatan tenaga, jadi yang dimanfaatkan itu tenaga anak. Oh, disuruh mengamen Bu. Ya betul, mengamen. Kemudian Mengamen, mengamen. jual koran. Ya, jual koran. Nah, itu salah satu contohnya pemanfaatan secara tenaga. Kemudian Pak Yuli bisa diberikan contoh pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Tadi yang ibunya bisa dapat keuntungan Pernikahan gimana? dini. Nah, pernikahan dini. Nah, itu jadi anak dinikahkan dengan laki-laki yang Anak gobel utang, Bu. nah, betul itu. Itu salah satu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Nah, Nah, betul. Jadi Bapak Ibu semuanya, apapun bentuk eksploitasi, baik untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi ataupun keuntungan lain itu tidak dibenarkan, nggih. ya Bu. Tidak diperbolehkan. Nah, jadi setelah kita mendapatkan ilmu tentang eksploitasi anak ini, semoga kita semua tidak sampai akan melakukan seperti ini, eksploitasi ini. Nah, jadi nanti kalau ada tetangga atau ada keluarga yang mengalami hal serupa seperti ini, panjenengan bisa menegur, ya. Ya Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, ini untuk materi sesi ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi insya Allah nanti bulan depan, ya. Iya. Kalau ada yang salah kurang lebihnya saya mohon maaf.